Hai teman-teman, selamat datang di film kita. Kali ini saya akan melanjutkan kembali cerita film yang berjudul The Last of Us yang dirilis tahun 2023, episode yang ke-6. Di episode sebelumnya, kita sudah diperlihatkan kengerian sosok zombie stadium 4 yang mengamuk bersama para zombie lainnya. Meski akhirnya Joe dan yang lainnya selamat setelah Tante Kathleen dicupang zombie bocil. Setelah Sam yang terinfeksi harus ditembak oleh kakaknya sendiri, dan Henry yang sok parah akhirnya ikut menyusul adiknya dengan tangannya sendiri. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah episode ini? Tapi saya mau disclaimer ya, bahwa konten ini full cerita terkait The Last of Us. Tanpa berlama-lama lagi, cerita film kita dimulai. Film ini diawali 3 bulan setelah kejadian tragis di kota Kansas. Terlihat seorang pria baru saja pulang berburu kelinci, sedang menuju gubuk di tengah hutan tempat tinggalnya. Rupanya Joe sudah menyusup ke gubuk ini dan menyuruh si Opung untuk menyimpan pistolnya. Lalu dengan santainya si Opung baru mengatakan, jika orang ini adalah orang baik yang sedang kesasar. Kemudian Joe menanyakan apakah si Opung dua-duanya melihat adiknya yang bernama Tommy. Kedua Opung tersebut hanya tertawa menanggapinya, meski Joe menyebutkan ciri-cirinya. Kedua opung tersebut juga ketawa ketiwi melihat tingkah Ellie yang sok jagoan. Lantas Joe yang kesasar menanyakan di mana mereka saat ini. Setelah mengetahui posisinya yang kesasar cukup jauh, ia pun bingung harus bagaimana. Lantas Joe pun menanyakan arah terbaik untuk menuju ke barat. Lalu sambil menunjuk peta si opung pun berkata, untuk jangan sesekali melewati sungai yang ada. Dan si opung baru pun menjelaskan kembali bahwa yang ada di sungai itu adalah kumpulan banyak jasad yang terinfeksi bahkan yang tidak terinfeksi. Dan siapapun yang melewati sungai itu tidak akan pernah kembali. Mendengarkan hal itu, Joe dan Ellie terlihat sedikit khawatir dan panik. Namun saat mereka keluar dari rumah si Opung, Joe dan Ellie kembali melanjutkan pencarian Tommy dan markas Fairfalls. Saat hari menjelang malam, akhirnya mereka melihat sungai yang si Opung maksud. Tapi Joe pun memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan di esok harinya. Singkatnya, Ellie pun mulai berbincang-bincang dengan Joe. Ellie mengatakan, jika suatu saat nanti kita menemukan Fairfalls dan mereka mengambil darahku, lalu berhasil membuat vaksin, lantas apa yang akan kita lakukan setelahnya? Mendengarkan hal itu, Joe sedikit tidak nyaman dengan kata kita, sebab dia merasa tugasnya hanyalah mengantarkan Ellie saja. Namun Joe mengatakan bahwa suatu saat ia ingin hidup di peternakan menghabiskan hari tua, dan mungkin mempunyai beberapa hewan ternak seperti domba-domba. Lalu Joe pun bertanya tujuan Ellie setelah semua ini selesai. Ellie pun menjawab bahwa ia akan menjadi astronot setelah semuanya ini selesai. Mendengarkan hal itu, Joe yang merasa malam semakin larut, menyuruh Ellie untuk segera tidur. Di keesokan harinya, Joe yang terbangun pun panik saat dirinya ketiduran. Lantas Ellie pun menenangkan Joe, jika dirinya sudah berjaga sejak subuh saat Joe ketiduran. Mendengar hal itu, Joe yang terlihat khawatir menyuruh Ellie untuk membangunkannya jika sampai ia ketiduran lagi. Dan beberapa saat kemudian, Joe dan Ellie pun langsung melanjutkan perjalanan menyeberangi jembatan. Setelah cukup jauh menyusuri sungai, mereka pun menemukan sebuah bendungan besar. Lantas dengan keponya si Ellie bertanya tentang terciptanya listrik dari bendungan ini. Tapi Joe yang tidak mau ribet tidak terlalu menanggapi pertanyaan itu. Dan hingga pada akhirnya, mereka pun sampai di ujung sungai yang diduga sebagai sungai kematian. Lantas Joe yang khawatir segera mengecek peta. Namun tiba-tiba gerombolan berkuda datang dan mengepung mereka. Lalu seorang koboi menyuruh Joe untuk membuang senjatanya dan menyuruh Ellie untuk mundur beberapa langkah. Tak cuman itu, untuk memastikan Joe dan Ellie tidak terinfeksi, si koboi pun menyuruh binatangnya untuk mendeteksi mereka. Jelas saja, Ellie yang memang terinfeksi pasti akan ketahuan. Lantas si koboi pun berkata jika binatangnya sampai mendeteksi sesuatu, ia akan langsung mencabik-cabik targetnya. Saat Joe dideteksi ternyata aman, dan kini giliran Ellie yang harus dicek. Tanpa diduga, entah bagaimana caranya Ellie tidak terdeteksi dan malah akrab dengan binatang tersebut. Sontak Joe pun langsung keheranan. Lalu saat mereka dinyatakan bersih, si koboi pun langsung menanyakan tujuan Joe datang ke tempat ini. Lantas Joe pun berkata jika ia hanya mencari adiknya yang bernama Tommy. Mendengarkan hal itu, Joe dan Ellie pun dibawa ke kelompok mereka.
Terlihat suasana di tempat tersebut sangat berbeda jauh dengan kehidupan kelompok federal atau people. Saat Joe memperhatikan di sekitarnya, dia pun akhirnya bertemu dengan adiknya Tommy, sehingga membuat pertemuan itu sangat mengharukan. Singkat cerita, Joe dan Ellie akhirnya bisa makan enak dan layak. Ellie pun terlihat sinis kepada setiap orang yang cuma penasaran terhadapnya. Tak cuman itu, Ellie pun ingin pistolnya dikembalikan oleh Joe. Akan tetapi jelas itu tidak bisa dilakukan di tempatnya mereka singgahi saat ini yang sangat menjaga kedamaian. Melihat sikap Ellie yang tengil, Joe pun minta maaf dan kalau bisa ia ingin berbicara dengan Tommy empat mata sebagai keluarga. Mendengarkan kata keluarga, Tommy pun langsung mengenalkan wanita bernama Maria sebagai istrinya, yang ternyata Tommy sudah menikah. Di tengah kecanggungan yang Joe rasakan, Tommy pun langsung mengajak mereka untuk jalan-jalan mengelilingi kota. Di tengah jalan, Maria pun menjelaskan berbagai infrastruktur yang ada di kota tersebut. Saat melihat kecanggihan kota tersebut, Ellie pun juga merasa kagum melihat peternakan domba. Sehingga Ellie bertanya apakah Maria seorang pejabat kota tersebut. Namun Maria menjawab, jika kota ini tidak mempunyai pemimpin, kami hanya bekerja sama untuk kemaslahatan bersama, atau istilahnya bergotong royong. Lalu setelah cukup lama berjalan-jalan, Maria pun menawarkan mereka untuk tinggal beberapa hari karena masih ada kamar yang kosong. Lantas Maria pun mengajak Ellie untuk mandi. Sementara Tommy bersama Joe berbincang-bincang di dalam bar. Tommy pun langsung menyuguhi Joe dengan segelas minuman. Dan ia pun menanyakan kabar dari Tess. Mendengarkan hal itu, Joe pun sedikit merahasiakan tentang kematian Tess. Dan berkata, jika dia baik-baik saja. Dan saat ditanya siapa anak yang Joe bawa, ia pun langsung menjelaskan siapa Ellie sebenarnya. Namun Joe belum mengungkapkan kekebalan Ellie terhadap wabah virus. Kemudian Joe menanyakan posisi markas Fairfax kepada Tommy, yang merupakan mantan anggota kelompok tersebut. Lantas Tommy memberitahu, jika mungkin Fairfax sudah pindah, yang berjarak seminggu jika menggunakan kuda ke arah selatan. Akan tetapi, Tommy memperingatkan Joe jika perjalanan itu tidak akan mudah, karena di daerah selatan banyak orang yang terinfeksi dan juga para pembegal. Namun Joe optimis jika semua itu akan mudah kalau Tommy ikut bersamanya. Mendengarkan hal itu, Tommy pun kaget dan langsung menolak ajakan Joe dengan alasan jika dirinya kini akan menjadi seorang ayah karena ternyata Maria sedang mengandung 3 bulan sehingga ia tidak ingin mengambil resiko. Lalu terjadilah perdebatan antar kakak beradik, dan di akhir perdebatan Tommy pun mengatakan sebuah kalimat yang cukup tajam, yaitu hanya karena hidupmu sudah berhenti bukan berarti hidupku juga berhenti. Mendengarkan hal itu, Joe yang sakit hati pun memutuskan akan pergi di keesokan harinya. Sungguh membuat hati teriris saat Joe melihat seorang wanita yang mirip dengan Sarah. Apalagi wanita itu membawa seorang anak, yang mengartikan jika saat ini Sarah masih hidup, mungkin saja Joe sudah mempunyai cucu. Di tempat berbeda, Ellie yang selesai mandi dan berganti baju langsung mencari keberadaan Maria. Di tengah pencarian, tiba-tiba Ellie melihat 2 nama yang sudah wafat, yaitu Kevin dan juga Sarah. Hingga sesaat kemudian datanglah Maria yang memberikan Ellie sebuah mantel tebal untuk menghangatkannya. Maria pun berkata, jika barang-barang Ellie yang dulu sudah ia buang dan diganti dengan barang yang baru. Lalu Maria yang melihat rambut Ellie sudah panjang langsung mengajak Ellie untuk potong rambut. Namun karena Ellie menolak, Maria pun menyuruh Ellie untuk setidaknya membuang kriwil-kriwil di ujung rambutnya. Di selama memotong rambut, Ellie pun bertanya tentang 2 nama yang Tommy buat. Lantas Maria pun menjawab jika Kevin adalah anaknya yang sudah meninggal, sedangkan Sarah adalah putri dari Joe yang sudah meninggal 20 tahun lalu saat wabah ini menyebar. Mendengarkan hal itu, sontak membuat Ellie mengerti tentang keadaan Joe selama ini. Kembali ke Joe, ia sedang bersusah payah membetulkan sepatunya yang rusak. Namun dengan tangan yang masih sakit, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu tiba-tiba datanglah Tommy yang membawakan Joe sepatu baru. Rupanya Tommy yang merasa bersalah berusaha meminta maaf kepada kakaknya. Sambil terus menahan rasa sakit di tangannya, Joe pun akhirnya mengungkapkan siapa Ellie sebenarnya, di mana Ellie merupakan anak yang kebal terhadap wabah jamur. Mendengarkan hal itu, sontak membuat Tommy sulit percaya. Tapi karena melihat kesungguhan kakaknya, Tommy pun langsung meminta Joe untuk menceritakan semuanya dari awal. Joe menceritakan segalanya, begitu pula dengan Tess yang meninggal akibat terinfeksi. Dan karena permintaan Tesla, Joe mau membawa Ellie bersamanya. Lalu Joe pun menceritakan semua kejadian yang telah ia lewati bersama Ellie dalam menghadapi bahaya. Joe menceritakan semua dengan mata berkaca-kaca yang mengakui bahwa di usianya yang sudah tua ini dirinya sangat lemah.
Bahkan belakangan ini Joe selalu merasakan sesak napas dan seakan jantungnya berhenti berdetak. Dan yang paling ditakutkan adalah membuat Ellie terbunuh dengan kelemahannya. Dan dengan air mata yang sudah tidak bisa ditahan oleh Joe, ia meminta Tommy untuk menggantikannya membawa Ellie menuju markas Fairfield. Sesampainya di rumah penginapan, Joe pun langsung menemui Ellie yang berada di kamarnya. Setelah rahasianya terbongkar, Joe pun akhirnya mengakui jika ia melakukan ini untuk kebaikan Ellie. Jelas saja Ellie pun marah dan menganggap Joe tidak memperdulikannya. Sampai-sampai Ellie pun berkata jika dirinya memang bukanlah Sarah. Di tengah perasaan kacau, Joe yang kesal telah membawa-bawa nama Sarah langsung menceramahi Ellie. Lantas Ellie pun berkata, jika semua orang yang ia sayangi selalu mati atau selalu pergi meninggalkannya, kecuali dirimu. Di tengah perasaan campur aduk, Joe pun berkata, jika benar kau bukanlah putriku, dan aku juga bukanlah ayahmu. Dan di tengah kesedihan yang mendalam, Joe yang merenung pun kembali teringat dengan Sarah ketika mereka masih bersama-sama. Di keesokan harinya, Ellie yang sudah siap dihampiri Tommy dan mengajaknya untuk pergi segera. Rupanya Joe yang tak kuasa sudah berubah pikiran dan ingin memberikan Ellie sebuah pilihan. Dan jelas saja, Ellie tetap memilih Joe untuk menemani perjalanannya. Dan saat mereka akan memulai perjalanan, Tommy yang melihat keteguhan kakaknya langsung memeluknya. Dan Tommy pun berkata, selalu ada tempat untuk Joe dan Ellie di tempat ini. Lantas Tommy pun memberikan senjatanya kepada Joe untuk berjaga-jaga. Setelahnya, Joe mengajarkan Ellie menembak menggunakan senapan. Namun karena skill Ellie yang masih belum mahir, ia pun sedikit kesusahan. Daripada terus beralasan, Joe pun langsung mempraktekannya. Semakin lama mereka melakukan perjalanan, kedekatan mereka pun semakin terlihat, bagaikan seorang ayah dan putrinya. Hingga di hari kelima akhirnya mereka pun sampai di kota tujuan. Tapi meski melihat kota yang sangat sepi, Joe tetap memperingatkan Ellie untuk selalu waspada, dan saat menemukan tanda Fairfield, mereka pun yakin jika markasnya sudah tidak jauh lagi. Lantas Joe pun menyuruh Ellie untuk bersiap dengan senjatanya. Namun anehnya, sesampainya mereka di dalam bangunan, keadaan tempat itu sangatlah sepi, seolah-olah sudah ditinggalkan. Dan setelah mendengar suara gaduh di lantai atas, mereka pun segera mengeceknya, yang ternyata cuma beberapa monyet saja. Singkat cerita, Joe pun merasa jika seluruh kelompok Fairfield sudah pindah. Namun di tengah kebingungan, tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh dari luar bangunan. Melihat sekelompok berandalan, Joe pun langsung mengajak Ellie pergi melewati jalur belakang. Untung saja Joe mampu membereskan satu berandalan. Namun betapa syoknya Ellie saat melihat Joe tertusuk. Namun untungnya mereka berhasil lolos. Bagaimana episode ini teman-teman? Sangat mengiris hati dan perasaan, bukan? Kebingungan dan rasa takut Joe akan kehilangan Ellie membuat emosinya bercampur aduk. Akibat trauma kehilangan Sarah di masa lalu dan di usianya yang sudah tua dengan segala trauma dan kesedihan yang tak kunjung sembuh, membuat Joe semakin tersiksa. Sehingga setelah berbulan-bulan pencarian, akhirnya Joe pun bisa bertemu dengan Tommy. Dan dari rasa takutnya itu, Joe pun memohon kepada Tommy untuk menggantikannya mengantar Ellie. Akan tetapi rasa sayangnya terhadap Ellie tidak bisa ia tutupi. Hingga akhirnya ia pun kembali melakukan perjalanan bersama Ellie, meski dengan tubuhnya yang sudah tidak muda lagi. Hingga di akhir episode, akibat tertikam para berandalan, Joe pun harus mengalami pendarahan dan tak sadarkan diri. Terlihat Ellie pun begitu sedih saat melihat Joe terkapar dan tak berdaya. Sampai di sini dulu cerita film kita teman-teman. Untuk episode berikutnya dan film-film lainnya akan saya ceritakan kembali ke kalian semua. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di episode berikutnya dan film-film lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.